Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini saya akan coba menjelaskan lagi eh, materi kita untuk algoritma pemrograman. Kemarin kita sudah masuk pengenalan sedikit tentang algoritma pemrograman menggunakan C++, ya, menggunakan dev C++. Nah, kemarin di modul itu sudah kita jelaskan juga apa itu variabel, ya, apa itu konstanta juga, ya. Sedikit lagi saya ulang. Jadi dalam algoritma pemrograman itu nanti ada namanya variabel, ya. Digunakan untuk menyimpan suatu nilai tertentu, ya. Misalnya nih, kita mau nyimpan nilai sebuah bilangan, eh, bilangannya itu adalah bilangan bulat. Kita masukkan dalam variabel, misalnya kita tampung dalam variabel namanya a misalnya. Atau ini salah satu bentuk penulisan nama eh, variabel, ya. Cara penulisannya adalah diikuti dulu dengan tipe datanya. Ini tipe data namanya, kemudian baru nama variabelnya. Variabel ini tergantung kita yang membuat, ya. Apa namanya itu tergantung apa yang kita buat, ya. Kalau dia terdiri dari beberapa kosakata, kita harus pisahkan dengan eh, underscore ataupun langsung digabungkan juga boleh, karena dia si plus plus ini sifatnya adalah kesensitif. Jadi nggak bisa nih kalau dia ada spasi ini nggak terbaca kalau dalam penamaan variabel. Oke, kalau ada namanya konstanta juga, yaitu nilai yang udah ditetapkan, ya. Bisa pakai namanya itunya tipe datanya pakai cons, pemanggilannya adalah cons, ya. Ini tipe datanya, langsung dimasukkan nilai konstantanya berapa, nilai misalnya nilai m itu adalah 8, atau dengan kata menggunakan eh, define, ya. Define nama variabelnya apa, kemudian baru isi nilainya itu berapa, ya. Oke, kemudian juga kita untuk printf ini untuk menampilkan datanya. Kemarin kita cobakan lagi, misalnya, ya. Kita buat Oke, kita buat baru, buka dev C++ nya. Kemarin pakai kita yang pertama itu kita buat dulu headernya, ya, include stdio.h, ya. Kemudian baru kita masuk ke mainnya, ya. Main diikuti dengan kurung ini, ya. Kemudian baru diikuti dengan nah di sini nanti akan kita buat, misalnya perintahnya adalah print f apa, ya, harus ditutup dengan titik koma di akhirnya, ya. Nama saya adalah Budi misalnya. Nah, setelah ini baru kita bisa running gitu. Kita simpan, ya, simpan dulu, ya. Misalnya coba 2, ya. Kita coba pakai integer teks, bisa lagi kita compare printf nya pakai sensitif. Oke, sudah bisa kita running-kan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nama saya adalah Budi, ya. Itu contoh pemanggilan ataupun menampilkan data di apa namanya, di C++. Oke, kita coba nih penamaan variabel lagi, kita ulang, ya. Kita coba. Oke, misalnya kita buat variabel di sini, nama variabelnya adalah misalnya a sama dengan 2, ya.
integer, misalnya integer A, integer B, ini untuk nampung nilai A dan B misalnya. Dan integer jumlah, ya integer jumlah misalnya untuk penjumlahan sejumlahnya nanti misalnya, ya jumlah. Oke, nah untuk menampilkan nilai A ini, baru nanti kita di sini kita baru buatkan A nya itu sama dengan A sama dengan 3 misalnya. Ini jadi ini kita masukkan manual di sini dulu ya, nanti kita akan bisa memasukkan itu dari inputan di programnya. Setelah dijalankan bisa inputkan nomor sembarangan. Nanti kita akan coba buatkan ya, misalnya 5. Nah, hasil jumlah itu adalah jumlah, kita masukkan, ambil panggil lagi variabel jumlah tadi. Nah, masukkan ke dalam rumus, nanti A ditambah B. Nah, seperti itu. Nah, untuk pemanggilannya, pemanggilan misalnya berarti kita panggil dulu angka, ya, bilangan pertama, bilangan A. Bilangan A adalah kita panggil, cara manggilnya adalah ya kita panggil lagi variabel yang kita pakai, ya kita pakai tadi adalah A untuk menyimpan datanya, jadi kita pakai A, panggil A lagi, dan kita kopikan aja ini. Nanti kita untuk bilangan B nya kita panggil variabel B, ya untuk menampung nilai B. Nah, untuk menampilkan hasilnya, kita tampilkan hasil penjumlahannya adalah hasil penjumlahannya atau penjumlahan A tambah B sama dengan, kita panggil adalah variabel jumlah, karena jumlah ini menampung hasil penjumlahan antara A dan B, ya jumlah. Oke, nah itu sudah bisa kita tampilkan, kita eksekusi, kita compile dan running aja langsung. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, ada kesalahan untuk pemanggilan integer itu kemarin. Untuk apanya adalah define-nya untuk penandanya adalah kalau integer dia pakai %i, ya. Ini juga %i. Nah, ini juga kita pakaikan %i aja, maka dia tidak terbaca. Oke. Nah, kalau kita running hasilnya seperti ini. Bilangan A itu ada 3, bilangan B sama dengan 5, hasil penjumlahannya adalah A tambah, hasil penjumlahan A tambah B adalah 8. Nah, untuk memisahkan ini bisa kita pakaikan slash ataupun backspace n, ya. N ini gunanya untuk bisa enter ke bawah, ya, enter ke bawah. Oke, ini gunanya untuk pemanggilan. Kalau dia tipe datanya integer, maka untuk penanda pemanggilannya itu adalah pakai i, ya. Kalau di sini ada nggak baca? Nggak ada di sini di modul, ya. Nah, misalnya nih kalau dia float, nanti penandanya adalah %f, ya seperti itu. Kalau dia string nanti adalah %s, ya, angka awal, huruf awalnya, ya seperti itu. Nah, jadi sudah seperti ini, kita udah kita enter, kita eksekusi lagi, compile and run. Nanti hasilnya dia bilangan A dan adalah 3, bilangan B adalah 5, hasil penjumlahan A dan B adalah 8. Jadi pemanggilannya ini tergantung dari apa yang kita buat dari variabelnya. Kalau misalnya variabelnya kita tambahkan lagi, misalnya variabel untuk perkalian misalnya, jadi harus tambah lagi di sini, ya. Kita tambahkan lagi integer kali misalnya. Ini untuk menampung hasil perkaliannya A kali B misalnya. Nah, untuk rumus perkaliannya kita masukkan di sini. Kita panggil lagi variabel yang kali ini, ya, kali sama dengan panggil variabel A dikali, panggil lagi variabel B, ya. Nah, untuk memanggil hasil kali ini kita pakai printf memunculkannya, ya. Kita panggil,
ya, hasil perkalian A dikali B maka kita panggil variabel untuk yang menampung perkalian tadi adalah kali ya. Jadi untuk menampung hasil perkalian tadi kita panggil lagi variabelnya, kita pakai tadi adalah kali. Oke, kita simpan, kita eksekusi ya, compile and run. Oke, nah hasilnya adalah kalau kita running tadi ya, hasilnya seperti ini. Nah, oke, bilangan A nya 3, bilangan B nya 5, hasil penjumlahan A dan B adalah 8, perkalian A kali B itu adalah 15. Nah, bisa kita enter lagi ya, pakai slash n di sini untuk dia enter ke bawah ya. Kita compile, hasilnya seperti ini ya, hasil penjumlahannya A tambah B. Jadi bisa kita ganti nih, misalnya kalau A ini nilainya misalnya 10 ya, jadi untuk ganti nilainya itu kita inputkan di sini, udah kita tetapkan di awal ya. A itu nilainya berapa, B misalnya 6. Nah, kalau kita running hasil eksekusinya nanti akan beda lagi hasil penjumlahan pengaliannya. Jadi bilangan A itu sama dengan 10, bilangan B itu sama dengan 6, hasil penjumlahan A tambah B itu ada 16, hasil perkaliannya adalah A kali B itu sama dengan 60. Jadi seperti itu. Jadi ini bisa kita tambahkan lagi, misalnya kalau mau menambahkan lagi untuk menambahkan hasil pembagian, misalnya pembagian. Nah, pembagian itu biasanya hasil bagi itu biasanya nilainya itu adalah berkoma, biasanya ada bilang berkoma, kita pakai nilai tipe datanya float ya, float bagi misal ya. Kenapa float? Nanti hasilnya adalah berkoma ya, berarti hasil bagi kita buat nama variabelnya bagi untuk menampung hasil pembagian. Nah, kemudian kita buat rumusnya untuk bagi itu, kita panggil lagi variabel bagi tadi. Bagi itu sama dengan, misalnya mau bagi A dibagi bilangan A dibagi bilangan B ya, bilangan A dibagi bilangan B. Oke, kita tutup koma. Maka untuk kita tampilkan lagi di sini di layar nanti hasil pembagiannya, kita pakai printf ya, hasil pembagian A dibagi B. A dibagi B itu adalah kita panggil variabel bagi seperti itu. Oke, kita eksekusi lagi, kita compile and run, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kenapa dia hasilnya 0? Kita coba cek lagi kesalahannya di mana ya. A nya itu nilainya adalah A nya 10, B nya 6. Oke, itu karena pemanggilan ininya salah, ini masih integer karena kita pakai integer. Kita coba pakai F ya, float, kemudian di sini kita tambahkan backspace n nya untuk dia bisa enter lagi. Kita ganti dengan persen %F, maka dia akan memanggil sesuai dengan penanda dari tipe datanya ya. Kita eksekusi, compile and running lagi. Nah, baru dia hasilnya adalah bilangan berkoma 1, berapa gitu hasilnya ya. Oke, hasil baginya 1. Oke, nah kita cek lagi sini kemarin nggak masukin itunya ya. Saya coba buka lagi yang modulnya kemarin, modul yang satu lagi. Bentar, cari dulu. Sebentar, saya coba cari dulu bahan aja. Logo 1. Oke, mana ya bahannya? Kita coba cari yang bahan aja kemarin. Oke, algoritma pemrograman, kita buka ebook yang satu lagi. Nah, untuk
eh, oke, ini load. Oke. Nah, ini sekalian kita belajar tentang operator. Kalau untuk perkalian itu adalah lambangnya ini bintang itu bagi, modulo ini sisa bagi ya, sisa bagi ya, jumlahan perkalian seperti itu. Kemudian oke, kita coba ini juga bisa kita samakan, misalnya variabel ya, misalnya kita tambahkan variabel c, integer c. Nah, kita buatkan di sini c itu sama dengan misalnya nilai hasil nilai b, sama dengan nilai b. Nah, bisa kita tampilkan nilai c nanti. Bisa kita tampilkan di sini nilai c ya. Sini c, kita ganti c. Nah, kalau kita running kan ya, kita compile and run, nilai c nya adalah 6 karena dia sama dengan nilai 6 kita buat ya. Terus nanti kita mau coba c ini kita samakan dengan hasil jumlah, berarti sama dengan jumlah hasil penjumlahan ya. Kalau kita running, hasilnya nanti adalah hasil bilangan c ini adalah hasil sama dengan hasil penjumlahan ya. C itu sama dengan penjumlahan a tambah b, seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke contohnya mod ya. Kalau pakai mod tadi, kalau kita tambahkan variabel baru untuk hasil modulo itu sisa bagi ya, integer aja, integer mod ya. Jadi kita panggil lagi modnya, mod sama dengan a pakai persen tadi ya. Kalau untuk mod b ya, berapa kira-kira hasil baginya. Kita coba eksekusi. Ini sini belum kita panggil ya, kita tampilkan hasil bagi, hasil mod ya, hasil mod dari a mod b. Kita panggil sini adalah variabel modnya. Oke, kita eksekusi, compile running lagi. Hasil modnya oke, kita ganti, ini salah, pakai integer ya pemanggilannya ya. Kita coba eksekusi ya, hasilnya seperti ini ya. Hasil modnya itu adalah 4, jadi sisa bagi, misalnya a tadi adalah 10 dibagi 6 kan hasilnya 1, sisa baginya adalah 6, sisa dari 6 itu kan dari 10 ada 4, maka hasil sisa modnya itu adalah oke, kita coba 4 hasilnya ya. Kita coba running, hasilnya ini ya, seperti itu. Oke, itu untuk video pengenalan ya. Nanti kita coba lanjut ke video satu lagi.